Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. SMA maju bersama, hebat semua. Marina juara. Baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Ya, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Bentar, nanti dulu kita menunggu pengumuman. Terima kasih Mbak Salsa sudah memimpin berdoa. Semoga pada pagi hari ini kita selalu mendapat keberkahan dari Allah dan nanti semoga kita dimudahkan dalam belajar, mencari ilmu, khususnya di pembelajaran pada pagi hari ini nanti mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian seperti biasa melakukan presi dulu di LMS sekolah, di e-learning sekolah. Dan kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Masih ingat untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas materi mengenai apa? Fluida dinamis mengenai asas hidrolik. Oh ya, betul. Kita kemarin sudah membahas fluida dinamis mengenai
asas Bernoulli. Sekarang masih ingat itu apa? Ya, kita kemarin sudah membahas itu, ada aliran, kemudian ada debit, membahas fluid dinamis. Sekarang untuk hari kita masih membahas mengenai fluida dinamis, tetapi sebelum itu di asas Bernoulli itu berkaitan dengan besaran apa saja. Ada yang mau berpendapat? Ya, jadi silahkan. Yang keras ya. Besaran apa saja yang terkait dalam asas Bernoulli? Ya, berarti kemarin kita membahas asas Bernoulli berhubungan dengan ketinggian, kemudian tekanan, satu lagi apa aja? Kelajuan. Nah, sekarang kita membahasnya aplikasinya di asas Bernoulli, yaitu mengenai teorema Torricelli. Itu ya, kita lihat slide di depan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita membahas ini mengenai teorema Torricelli. Sebelum itu, kita lihat dulu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini, nanti kita akan belajar apa untuk hari ini? Kita akan belajarnya, yang pertama, menjelaskan tentang teorema Torricelli. Yang kedua, menerapkan konsep Torricelli dalam berbagai kasus. Jadi harapannya kita nanti akan belajar mengenai ini. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara ketinggian tandon air, tangki air itu, dengan jarak mendatar jatuhnya lubang. Jarak mendatar jatuhnya air dari lubang. Gitu ya. Nanti kita menganalisis itu dengan menggunakan percobaan mengenai teorema Torricelli melalui aplikasi virtual atau percobaan virtual melalui PET. Kemarin kita sudah praktek secara langsung. Ini saya memberikan pengalaman baru bagi kalian. Kita percobanya memakai virtual, jadi kita menggunakan laptop nanti. Yang terakhir yaitu nanti menyusun laporan dan mempresentasikan hasilnya. Harapannya indikator ini akan tercapai ketika kita melakukan pembelajaran hari ini. Begitu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup? Sudah. Yuk kita masuk ke materinya. Ini masuk ke apersepsi, sekaligus identifikasi masalah materi Torricelli. Perhatikan, ini ada gambar apa ya, Cahya? Tangki air, betul, tandon air. Nah, kita lihat yang lebih jelas, ini biasanya ada di rumah-rumah kalian, betul ya? Ini ada tandon air, ada tangki air yang letaknya itu biasanya ada di ketinggian, di genting itu ya. Nah, ini bagaimana kok kita kok memanfaatkan ini? Terus bagaimana solusinya ketika di rumah kalian itu menggunakan PDAM air pump itu yang sering mati airnya atau mengalirnya kecil gitu. Ini salah satu solusinya menggunakan tandon air. Kita lihat video berikut terlebih dahulu. Nah, sebelum melihat video ini, tadi solusinya kira-kira apa ya untuk mengatasi pump yang sering mati kemudian alirannya kecil? Ada yang mau berpendapat? Ya, Mbak Diva. Gimana Mbak Diva? Menampung air. Setuju ya? Menampung air. Menampung airnya gimana tadi? Tandon. Yuk kita lihat video berikut ini. Kita cermati pemanfaatan penggunaan tandon. Yang pertama adalah ada juga adalah tandon yang berasal dari bahan baku yang dicetak dengan sedemikian rupa dan tidak bisa. Tandon fitur ini biasanya tersedia dengan beberapa ukuran luas, mulai dari 1 meter dan 5 meter. Yang kedua adalah tandon lapis.
Tadinya lagi dengan fiber dan obat meskipun bahannya berbeda, meskipun dengan dasar plastik atau bisa pakai dasar sinar matahari juga sama seperti kalau plastik juga tersedia dengan beberapa ukuran, di dalam 5 meter kubik. Nah, pembuatan tersebut bisa juga dapatkan di toko bangunan. Terus bagaimana ya kalau membuat tandon sendiri? Ini disebut tandon yang biasa dibangun secara mandiri. Tandon pada tipe ini juga dari Tapi ini kan ngomong yang ini loh ya. Oke, nah dari hasil melihat video tadi, harapannya kalian memahami jenis-jenis tandon, ada yang dari fiber, kemudian dari beton, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti setelah kalian belajar teorema Torricelli, kalian bisa mengaplikasikannya atau memodifikasi tandon itu dan mencari solusi jika terjadi kebocoran pada tandon. Gitu ya. Dengan menggunakan praktikum nanti harapannya kalian bisa mencari solusi ketika tandon itu terjadi kebocoran. Nah, oke. Sekarang kita lanjut materinya. Nah, kita lihat fenomena berikut ini. Ini seperti fenomena kemarin ketika kita di pertemuan kemarin ada debit dan kontinuitas. Di situ ada seseorang yang sedang membuat alat penyiram tanaman dengan menggunakan botol minuman bekas. Sangat berinovasi sekali. Botol tersebut digantung pada ketinggian tertentu. Digantung pada ketinggian tertentu. Mengapa hal tersebut dilakukan itu? Ada yang mau berpendapat? Ya, Mas Fadli, boleh berdiri. Yang keras. Untuk menyiram tanaman supaya penyiramannya merata. Untuk menyiram tanaman agar penyiramannya merata. Jadi kita menggunakan botol itu digantung agak lebih tinggi supaya airnya keluarnya bisa merata. Begitu ya. Nah, kita simpan dulu analisis dari Mas Fadli. Sekarang kita lihat coba dari jawabannya Mas Fadli. Kalian bisa scan barcode ini di bahan ajar untuk melihat materi yang lebih lengkap lagi. Kita lihat. Nah, ini orang ini menyiram tanaman secara manual menggunakan apa? Alat penyiraman itu ya. Nah, ternyata diberi solusi. Apa itu? Begitu tanya. Dia diberikan botol bekas. Nah, dikasih ide temannya. Dia menggunakan beberapa botol minuman yang sudah tidak terpakai, kemudian dilubangi di bagian bawah itu ya. Kemudian botol tersebut dihubungkan dengan selang dan nah, seperti itu. Hubungkan selang satu dengan yang lain. Ini ada prinsip kontinuitas kemarin ya. Ketika luasnya kecil maka alirannya menjadi sangat besar. Nah, dia juga memanfaatkan prinsip kontinuitas di sini. Oke, setelah jadi, nah ini digantung aplikasinya. Kita lihat. Kalian coba bisa menerapkan ini di rumah. Kita lihat pancurannya, di ketinggian berapa, pancurannya sampai seberapa, kita bisa melihat dari sini. Oke. Nah, ini lebih jelas. Sederhana sekali ya. Ini ada beberapa lubang, diberikan lubang di sini.
Oke, nah, jadi sangat efisien. Baik, setelah tadi menonton video ini, begitu ya. Apa yang muncul di benak kalian itu apa? Ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Giska, silakan. Yang keras. Sangat kreatif sekali, tidak perlu capek menulis selang dan Kreatif karena tidak usah capek-capek memegang apa tadi selang atau alat penyiraman, dan juga dia hemat air karena airnya memancar itu dengan konstan, debitnya kan selalu konstan ya dan merata. Itu sangat kreatif dan dia berinovasi membuat alat penyiraman. Baik, pertanyaan tadi kita lihat ini identifikasi masalahnya. Coba dari fenomena itu apa yang bisa kita identifikasi dari fenomena yang saya sajikan ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak. Bagaimana ketinggian botol dengan jarak pancaran air? Oke, terima kasih, simpan dulu jawaban identifikasi masalah yang muncul dari fenomena tadi. Bagaimana ketinggian botol dengan jarak pancarannya? Oke, nah kira-kira hubungannya apa? Kalian sudah saya bagikan bahan ajar di e-learning. Saya yakin kalian sudah membaca, berliterasi secara mandiri di e-learning. Nanti identifikasi masalah ini, bagaimana hubungan antara ketinggian air dengan jarak mendatarnya, kita cari hipotesis. Hipotesis seperti biasa, hipotesis adalah apa? Jawaban sementara. Jawaban sementara. Siapa yang sudah berliterasi di rumah, dari bahan ajar itu, ada yang mau berpendapat untuk hipotesis jawaban sementara dari identifikasi ini yang disampaikan Mbak Salsa? Silakan. Oh ya, Mbak Mezayu. Hidup sini silakan yang keras, Mbak Mezayu. Hipotesisnya? Ya, ya. Oke, saya ulang. Terima kasih Mbak Mezayu. Mbak Mezayu, jawaban sementaranya semakin tinggi kita menggantungkan botolnya, semakin jauh jarak pancarannya. Ada yang mau berpendapat lain? Ada yang berpendapat? Sama? Sama. Dari analisis literasi sama. Oke, kita lihat, kita simpan dulu jawabannya. Nah, kita merumuskan hipotesis tadi, sudah dirumuskan Mbak Mizayu. Sekarang kita masuk ke sintak berikutnya, yaitu tahap organisasi kelompok. Silahkan kalian berkelompok, ada 6 kelompok sesuai kelompok masing-masing. Biasa di pelajaran fisika kelompoknya sudah saya bagi secara heterogen. Silahkan kalian berkelompok menuju ke mejanya masing-masing. Silahkan. Satu ada Atia, Giska, Arinda, Desta, Wian, Alif, Yusril, kelompok 2, dan seterusnya. Sudah? Kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 6. Ya, sudah. Saya ulangi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ketua kelompoknya sudah ditentukan. Di sini saya mempunyai ini dah bahan ajar. Ada bahan ajar, ada LKPD. Saya punya bahan ajar, ada LKPD. Kemudian satu lagi, saya sudah menyiapkan kertas plano yang nanti kalian buat untuk menuliskan hasil praktikum secara virtual. Ketua kelompok masing-masing silahkan mengambil bahan ajar dan LKPD-nya di meja sana. Sekalian kertas plano dan apa ini ya,
Spidol. Silahkan ketua kelompoknya mengambil satu persatu. Yang kelompok satu tak ambil ke. Ya. Oke, sudah semua? Ya. Ada yang belum? Ini masih satu. LKPD yang belum ngambil siapa? Sudah? Sudah semua? Sudah. Oh, lebih satu, Bu. Oke. Nah, silakan di LKPD itu ya. Di jam 1 LKPD-nya. Di LKPD ini ditulis hari dan tanggalnya, kemudian kelas, nama kelompok. Di LKPD sudah tertulis instruksi yang sangat jelas sekali. Silakan kalian secara mandiri belajar berliterasi karena sudah terbiasa praktikum. Silakan kalian menganalisis apa perintah dari lembar kerja siswa ini. Kemudian langsung kita praktik mengambil data melalui percobaan virtual. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Silakan dibuka laptopnya masing-masing kelompok, langsung menganalisis atau mengambil data. Saya beri waktu sekitar 15 menit. Silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan angkat tangannya. Nanti akan saya pandu. Nanti laptopnya kamu di sini saja, biar nanti temannya kelihatan semua. Nah, bagi tugas ada yang menulis di kertas plano, ada yang menulis di LKPD, biar cepat. Nah, yuk. Silakan dibuka dulu aplikasinya. Oke. Ya. Nah. Akan sesuai dengan LKPD-nya ya. Fungsinya apa? Dianalisis dulu. Ya. Ini aplikasinya bisa dibuka terlebih dahulu biar cepat. Ada. Sebentar.
Water tower. Water tower yang atas. Nah. Oke. Ini ya. Silakan itu ditarik yang penggarisnya. Garis roller. Yang itu. Ya. Nah. Terus. Langsung pakai spidol aja. Oke. Langsung pakai spidol bendingannya. Tidak apa ini bensin Pak Lukman. Langsung digandeli aja Pak. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ini langsung ini measuring tape. Ini kita masuk di rumusan masalahnya dulu, kemudian data yang perlu diambil ketinggiannya berapa nanti disesuaikan. Pakai stop. Sip. Sinyal, Pak. Ya, kecil-kecil saja. Gimana, ada masalah? Ada ya? Oke, lancar ya? Kelompok 1. Kelompok 2, ada yang bermasalah? Sudah oke? Ya, rumusan masalahnya yang tadi sesuai literasi. Nah, kelompok 3, ada yang bermasalah? Tidak. Oke. Bagus. Hipotesisnya, kalau kalian punya hipotesis jawaban sementara, ya mencari jawaban dari hipotesis melalui praktik. Nah, ini bahan ajarnya. Ya, bisa kalian mencari sumber ini. Jadi sudah ini ya. Kelompok 6 ada masalah? Ya, oke, lancar ya. Oke, lancar. Tangan bagi tugas siapa yang menulis LKPD, siapa yang menganalisis data, menghitung datanya, kemudian siapa yang menulis di kertas plano. Kertas plano itu silakan kalian berkreasi sendiri kalian. Yang penting menarik, bagus. Nah, ini bagus nih. Ya, silahkan. Ya, ini sudah data keberapa? Data keberapa? Kedua. Oke, dilanjut. Boleh. Sudah mengambil data? Sudah. Ya. Ada yang kesulitan untuk
Ini. Ada yang kesulitan untuk mengambil data? Ada yang kesulitan untuk mengambil data? Ada yang kesulitan? Tidak. Oke, alhamdulillah sudah keren-keren semua. Sudah canggih-canggih menggunakan laptopnya ya. Oke. Ini laptopnya. Sudah data ke berapa ini? Data ketiga, Pak. 3. Oke, wah cepat sekali. Nanti selain kalian mengambil data, itu ada analisis data. Kita buka bahan ajarnya, cara menganalisisnya bagaimana melalui praktikum dengan melalui perhitungan. Itu ya disesuaikan ya. Oke, bagus. Dilanjutkan. Di kertas plano itu boleh dikreasikan tulisannya secara bagus. Nanti plano itu akan saya pajang di depan, kita menilai bersama-sama. Kelompok mana yang kerjanya paling rapi, paling efisien, paling efektif. Gitu ya. Bagaimana kelompok 6? Sudah planonya? Sudah. Datanya sudah selesai? Wah, keren, cepat sekali. Bagus. Sekarang tinggal membuat di planonya. Kelompok yang belum mendapat data sama sekali ada? Sudah, alhamdulillah. Yang sudah selesai datanya silahkan angkat tangan. Ini sudah. Kelompok 1, 3, 4, 6 sudah. Yang belum 2 sama, oh 2 sudah. Oke.
sampai data pengamatan. Bagus. Ya. Berarti datanya kita. Oke, yuk perhatikan dulu semuanya. Berhenti dulu menulisnya. Yuk perhatikan sini semua. Perhatikan dulu. Saya tanya, apakah data sudah diambil semua? Sudah. Alhamdulillah, berarti untuk tahap pembimbingan penyelidikan di problem based learning selesai. Sekarang tahap selanjutnya kita lihat dulu di sini. Yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini kalian sudah ada kertas plano, sudah ada beberapa yang mengisi. Silahkan itu dilanjutkan. Data hasil praktikum tadi silahkan ditulis, berkreasi semenarik mungkin, dan buatlah presentasi di PowerPoint secara sederhana. Jadi nanti presentasinya kita menggunakan PowerPoint dan kertas plano. Paham ya? Setelah itu nanti kita analisis bersama-sama. Oke? Bagi yang kesulitan untuk menganalisis, silahkan angkat tangannya, nanti saya bantu. Yuk, dilanjutkan. Kita sudah masuk ke tahap mengembangkan dan menyajikan hasil. Wah, keren sekali. Kelompok 3 sudah buat PowerPoint-nya. Wah, sudah mulai PowerPoint. Bagus. Keren-keren. Jika butuh tambahan data untuk menganalisis, bisa
membuka di e-learning. Ada handout juga di sana. Wah, sudah nomor poinnya. Sip, bagus. Dilanjutkan. Wah, yang membuka itu mantap. Ya, bagus. Akesha sudah membentuk ini kali. Jika gasnya, wah, keren. Membuat plano. Ini data bagus. Poin plano boleh sekali. Wah, ya sudah bagus. Mas Ugi tugasnya membuat plano, keren. Nah, kita sesuaikan tekummu tadi itu. Kalau kita analisis secara matematis kan ada rumusnya ya tadi ya. Apakah sama apa tidak? Sama dari sama. Enggak gini loh. Selisih sedikit ya. Ya, selisihnya sedikit. Mungkin ada yang tadi kurang teliti tarik gitu ya. Enggak apa-apa. Nanti kan di salahnya. Wah, planonya keren sekali. Ini dapat dari mana Mbak bedanya? Apa hitungan-hitungannya? Ya. Jadi ini Hasil praktikum. Ya. Kalau ini hasil dari hitungan pakai rumus matematis. Sama enggak? Hampir sama. Selisih 0,02 ya? Iya. Oh iya. Betul. Ini ada yang sama? Iya, ada yang sama juga. Ya, betul. Berarti ini kan sudah ada di bahan ajar ya? Ya, betul. Wah, ini pakai warna-warni ya. Bagus sekali. Wah, dibuat draftnya ini. Ya, keren, keren. Peta konsep ini ya, seperti itu ya. Boleh. Bisa. Bisa banget. PowerPoint-nya sudah jadi? Sudah. Oke. Cepat sekali. Kalau kamu sering bawa laptop kok ya, di sekolahan. Kelompok 5 PowerPoint-nya sudah? Sudah. Tinggal plano ya. Wah, itu bisa berkreasi. Untuk analisis data yang perhitungan sudah dihitung di LKPD? Sudah. Bagaimana hasilnya? Coba lihat. Oh ini, kita lihat coba. Oh iya, ini dari hasil apa? Praktek. Kalau ini dari hasil perhitungan. Dari teori ini ya. Kita lihat hasilnya, apakah sama?
Mendekati ya. Ya, mendekati. Kalau ini 25,28, ini 25,16. Bolehlah selisih sedikit. Paling tadi kurang tepat ketika kita menarik meterannya tadi. Tidak apa-apa. Selisihnya sedikit. Ini bisa dievaluasi itu. Kelompok 3 sudah sampai mana? Yuk, bisa dipercepat sedikit membuat planonya. Boleh dipercepat sedikit. Setelah ini kita melakukan presentasi. Ini konsepnya bagus ini. Kita konsep. Kalau yang PowerPoint-nya jadi, bisa kirim WA Pak Hafid, nanti presentasinya menggunakan laptop saya saja. Nanti datanya kalian buka di laptop saya biar cepat. Ya, bisa dipahami aja ya. Silakan yang sudah jadi langsung kirim WA saja. Nanti saya buka di sini. Sudah jadi ini PowerPoint-nya? Sudah, kirim yuk. Dikirim. Sedikit. Boleh. Kelihatannya lebih itu ya, bisa berkreasi melalui plano ini. Boleh sih.
Ayo kelompoknya dipercepat sedikit. Saya beri waktu ini, waktunya masih kurang sekitar 7 menitan ya. 7 menit. Kita pukul 9.30 kita melakukan presentasi. Tiap-tiap kelompok. 7 menit lagi. Saya cek dulu hanya apa belum. Kelompok 1 sudah dikirim? Sudah, ya. Ayo teman-teman dipercepat biar nanti presentasinya agak lama kita diskusinya. Belum. Begini biar variabel kontrolnya apa itu? Tandon dan air ya, dengan ukuran yang tetap. Oke, tuh.
di atas meja, dan nanti kita fokus di presentasi dan kita diskusi. Presentasi. Baik, kelompok 2 sudah siap, kelompok berapa? 4? Sudah? Tinggal kesimpulan, oke. Ini laptopnya sudah selesai kan? Sudah dikirim ke saya kan? Ya, bisa dikemas-kemas. Oke. Gus. Tinggal kesimpulan ini ya? Ya. Kalau sudah, nanti barangnya di atas meja bisa dikemas. Kemudian kita fokus di diskusi kelompok. Itu ya, disiapkan nanti yang presentasi siapa, yang apa mengoperasikan operator laptopnya siapa. Oh, ini laptopnya udah bisa mati kok ya. Tapi sudah kan? Sudah. Giska ini bisa di apa matikan enggak apa-apa kalau sudah. Oke ya. Woi, menggambar atom sih ya. Iya, Pak. 2 menit aja ya. Langsung kita presentasi. Jangan terlalu rame, nanti fokusnya ke situ. Sudah cukup itu. Kalau sudah, ini laptopnya bagus juga bisa ditutup. Kan kita fokus di Tidak apa-apa, ini dimatikan tidak apa-apa. Sudah. Ya. Biar kita fokus di diskusi kelompoknya. Kelompok itu sudah bisa dikemas. Nanti kita fokus di evaluasi hasil. Biar kita fokus. Itu apa? DNA. Oke, nah, baik sudah selesai. Yuk, teman-teman, fokus ke sini yuk. Sudah ya? Ya. Oke. Silakan diberes-beres terlebih dahulu. Baik, kelompok 5 sudah ya? Yuk lihat sini dulu semuanya, sebentar. Sudah semua, tinggal finishing saja. Kita perhatikan dulu. Sekarang tahap berikutnya di sintaks PBL, problem based learning kita sudah menyelidiki, penyelidikan, sudah mengembangkan hasil karya kita tadi. Sekarang tahap menganalisis dan mengevaluasi hasil. Silahkan nanti tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Gitu ya. Nanti kita saling berdiskusi, kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang tidak maju, silahkan. Ada yang mau maju terlebih dahulu, kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, saya persilakan maju kelompok 2. Saya buka dulu. Tadi sudah ngirim oh ya? Ya, bentar. Oh ya, ini ditempelkan di bagian atas pojok kanan ya. Nah ini tadi ya yang dikirim.
atas lagi. Mas dibantu Mas. Nah, oke. Yang bawah boleh ditambah biar tidak lontong. Nah, gini. Oke, baik. Bisa dimulai ya, teman-teman. Coba perhatikan teman kita yang sedang maju. Dari kelompok 2, silahkan diperkenalkan, kemudian dipresentasikan. Ini hasil dari planonya, diberitahukan. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fluidodinamis teorema Torricelli. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Pertama, saya sendiri Meizayu Naura Putri Suryana, kemudian ada Susi Wulandari, kemudian ada Maya Zuliani, ada Dwi Amelia Nur, ada Alif Maulida, dan terakhir ada Muhammad Yusril Hana. Next, lanjut. Pertama, ada rumusan masalah. Apa hubungan antara jarak mendatar jatuhnya air dari lubang dengan ketinggian tandon? Kedua, ada hipotesis. Hipotesis dari kelompok kami, yaitu jarak mendatar jatuhnya air dari lubang akan semakin jauh apabila ketinggian tandon semakin tinggi. Selanjutnya, ada identifikasi variabel. Pertama, ada variabel kontrol, yaitu tandon air dan air atau zat cair. Kedua, ada variabel manipulasi yang berubah-ubah, yaitu ketinggian tandon atau jarak lubang air ke tanah. Ketiga, ada variabel respon, yaitu jarak mendatar jatuhnya air dari lubang tandon. Selanjutnya ada data pengamatan. Berdasarkan data pengamatan kami, ada ketinggian tandon dari tanah, pertama 16 meter, hasilnya 25,26, dan selanjutnya bisa dibaca di layar. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pengamatan kelompok kami yaitu jarak mendatar jatuhnya air semakin jauh ketika letak tandon air semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kami tadi diterima. Terakhir ada pertanyaan terkait fenomena. Pertanyaannya, bagaimana kaitan antara hasil percobaan kamu dengan fenomena alat penyiraman menggunakan botol bekas yang digantung pada tinggi itu? Jawaban dari kami yaitu ketika menggunakan alat penyiram air dengan botol bekas, maka letak botol sangat mempengaruhi letak jatuhnya air. Oleh karena itu, ketika menggantung botol pada posisi yang tinggi, maka air yang jatuh bisa menjangkau tanaman yang letaknya jauh dari botol. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya di kelompok 2 ini? Silahkan. Oke, dari kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atiana Mira Azmi, izin bertanya. Bagaimana hasil yang didapat dari praktikum dengan analisis hasil perhitungan? Terima kasih. Oke, kalian lihat kelompok 2 ya. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan
Ada lagi yang ingin bertanya, diskusi dari kelompok dua? Tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tak bawa. Berarti tak bawa. Jawab. Panelnya silakan ditanya. Boleh. Operator siapa? Ya, boleh. Silakan yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ali Ramadan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Aura. Apa hubungan antara tinggi air dengan Kalau ada yang bertanya. Silakan, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Teman-teman yang mau bertanya di kelompok ini sudah.
Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hasil kerja kalian. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, oke. Sip. Kelompok 1, ada yang jadi operator? Boleh. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Diulangi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Atia Namira Azmi. Saya Rizka Argelia. Saya Desta Aulia Sabila. Saya Arina Mila Farajina. Untuk Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan ketinggian tandon air dengan jarak antara lubang dan titik jatuhnya air. Selanjutnya, hipotesis ketiga. Hipotesisnya adalah jarak antara lubang dan titik jatuhnya air akan semakin jauh jika ketinggian tandon air semakin tinggi. Identifikasi variabel, ada variabel kontrol, yaitu air dan tandon, variabel manipulasi, yaitu ketinggian tandon air, dan variabel respon, yaitu jarak antara lubang dengan titik jatuhnya air. Dan diperoleh dengan data pengamatan sebagai berikut. 1 ada ketinggian tandon air 16 meter, jarak jatuhnya air, dan lubang kebocorannya adalah 25,62 meter. Selanjutnya bisa dilihat di dalam tabel. Kesimpulannya adalah semakin tinggi tandon, maka akan semakin jauh jarak antara lubang dan titik jatuhnya air. Pertanyaan fenomenanya, ketika menggunakan bodi gantung, maka posisi botol sangat mempengaruhi titik jatuhnya air. Jadi, saat itu berimbang dan titik jatuhnya air semakin jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ditanyakan? Iya. Ya, terima kasih Fadli. Kami izin menjawab. Karena kami dapat data seperti itu, mungkin karena kurang telitinya kami dalam mengambil data, nanti akan kami evaluasi dan tindak lanjuti lagi mengenai data tersebut. Kesulitan kami karena kurang lebih biasa menggunakan laptop. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Karena waktunya ini sudah terbatas, silakan hasil dari plano kalian yang kelompok belum maju silakan bisa ditempel di sini, kita bisa lihat bersama-sama. Yuk.
Silakan planonya bisa ditempel ke sini. Yuk. Segera. Oke. Agak ke atas. Ya boleh. Ke situ, di situ boleh. Kelompok 6 mana planonya? Kelompok 5. Sudah. Yang belum? Kelompok 3. Oke, nah kita sudah presentasi semua. Ini hasil dari kerja kita hari ini. Kerja kita hari 6 buah plano semua keren-keren semua, sangat kreatif. Ini kita sudah masuk di bab sintak terakhir, yaitu evaluasi. Dari hasil kita praktikum, kita lihat salah satu dari aplikasi hukum bergauli adalah Torricelli, yang dikenal juga sebagai kebocoran bak, yaitu bejana yang mengalami kebocoran. Ini dikenal sebagai teorema Torricelli, yaitu teorema dalam dinamika fluida yang menghubungkan kecepatan fluida yang mengalir dari sebuah lubang dan dari ketinggian tertentu. Ya, dan itu adalah salah satu aplikasi dari Bernoulli. Kenapa kok ini sangat penting bagi kita? Karena air itu merupakan sumber kehidupan. Betul ya, sumber kehidupan. Kalau air tidak ada, kan tidak bisa hidup. Air kita manfaatkan untuk mandi, kita konsumsi minum. Ya, hampir setiap rumah itu memasang tandon air. Untuk solusi yang tadi disebutkan ketika air kamu sering macet, air kecil, itu kita memasang tandon. Supaya airnya itu tadi katanya Mbak Diva diapakan? Ditampung. Itu salah satu aplikasi dari hukum. Kita lihat lagi. Air itu ditampung kemudian dialirkan ketika air pump itu mati atau kecil. Hukum ini menyatakan bahwa kecepatan dari jarak jangkauan air melalui lubang yang kecil dari dasar tangki yang diisi hingga kedalaman pada ketinggian tertentu, karena ketinggian tertentu, saya mana ya? Pada ketinggian tertentu itu tadi kita variasi ketinggiannya ada 16 meter, 8 meter itu adalah sama dengan kecepatan yang diperoleh benda gerak jatuh bebas. Itu kelas 10. Yang dulu kita kelas 10 sudah belajar jatuh bebas. Dan semakin tinggi tandon, maka jarak jangkauan airnya yang jatuh itu semakin jauh. Itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian, di teorema Torricelli ini kita lihat ada bejana, ada lubang di sana, begitu ya. Ada beberapa yang menggambarkan di plano, keren sekali. Dan ini sebentar. Sebentar.
Nah, ada rumusan matematis X jarak jangkauannya sama dengan 2 akar H kali H2. Tadi kalian itu praktikum mengambil nilai H menggunakan lab virtual dan dibandingkan, dianalisis dengan konsep teorema Torricelli yang ada di bahan ajar yang sudah kalian pahami, kita belajar bareng-bareng. X sama dengan 2 akar H2, ternyata hasil yang kita dapat sama, ya kan? Walaupun selisihnya 0,0 sekian. Itu menunjukkan tadi ada kelompok 1 yang ditanyakan dari kelompok 6 itu mungkin kekurang telitian dalam menggunakan meteran tadi atau kurang terbiasa menggunakan laptop tadi. Makanya kita mulai dari sekarang karena eranya kita sudah abad 21, jadi kita sering-sering menggunakan gawai laptop biar kita tidak ketinggalan. Begitu ya. Nah, ini tadi sudah kalian analisis dan dibandingkan, ternyata hasil yang kita dapat itu sama. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke. Di teorema Torricelli ini ada satu buah contoh soal. Sebuah bak penampungan berisi air 1 meter gitu ya. Kalau tadi berapa tinggi airnya di bak itu? 10 meter, betul. Makanya kita pakai aplikasi virtual. Kalau kita praktik langsung dengan tinggi 10 meter kan tidak mungkin ya. Susah sekali. Makanya aplikasi lab virtual kita gunakan seperti ini. Kalau kemarin kita praktik debit kan bisa, gitu kan. Pada dinding kebocoran terdapat lubang. Tentukan jarak jatuhnya. Seperti yang kalian analisis tadi. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini juga bisa kalian manfaatkan ketika rumah kalian ada toren, tandon atau tangki. Kok tiba-tiba bocor, kan ada air yang mengalir ya. Kita tidak perlu susah-susah cari itu posisi lubangnya di mana. Kita bisa menghitung menggunakan rumusan ini. Mencari H2-nya. Jadi kita langsung dapat, oh bocornya di sini. Jadi kita langsung bisa tembel. Kalau kita belum menguasai konsep ini kan kita mencari-cari di mana lubangnya. Kalau kita pakai ini langsung dapat. Kita ukur saja kira-kira tingginya toren itu dari tanah berapa, jaraknya berapa kan ketemu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti kalau ada lubang bocor di toren, solusinya seperti itu. Kita menggunakan konsep Torricelli. Baik, kita sudah masuk ke kegiatan penutup. Untuk mengukur hasil kalian belajar pada pagi hari ini, saya punya seperti biasa ada post test soal evaluasi, ada 4 buah soal, silahkan kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian, kepemahaman kalian setelah kalian melakukan pembelajaran. Gitu ya, saya beri waktu sekitar 5-10 menit, silahkan. Soalnya mudah. Silakan ditulis tanggal kapan ini, hari apa, silakan ditulis. Dikerjakan paling kurang 1. Oke. Ini 5 ya. LKPD-nya dan bahan ajarnya bisa ditumpuk di sini dengan 1 dulu. Nanti sekalian ini dikumpulkan. Gitu ya. Oke, silakan bisa dimulai. Ditulis nama, nomor absen biar saya mudah memasukkan nilai. Oke. Dikerjakan sendiri, tidak usah toleh-toleh dengan yang lain.
Mudah sekali kan? Kalau kita konsentrasi pada saat kita melakukan praktikum, pasti bisa. Mas Yusril lancar. Mbak Husnia sudah. Wah, sudah nomor 4 dia. Oke, deh. Tinggal 1 menit, ketua kelompoknya nanti tugasnya mengumpulkan lembar jawab itu dan LKPD ke meja sebelah kiri yang tempat tadi LKPD diambil. Bagi kelompok yang sudah, boleh langsung dikumpulkan. Oke, kelompok 2 sudah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah semua, alhamdulillah. Oke, nah kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini. Kita mendapatkan pengalaman yang kita biasa praktik secara virtual. Kita sudah mencoba praktikum secara virtual, bagus sekali mendapatkan hasil yang oke. Dan sebelum kita ke kesimpulan akhir, kita lihat hasil kerja dari kelompok 1, 2, sampai 6. Mana menurut kalian, ini kita objektif saja, mana menurut kalian kelompok aktif kerjasamanya paling bagus? Ya. Semuanya ini bagus. Semuanya bagus. Yang paling bagus nomor 2 dan nomor 1. Oke, sepakat ya. 3, 4 dan semuanya bagus. Kita beri tepuk tangan semua. Bagus-bagus sekali. Ini kita bisa dokumentasikan nanti di sebuah pengalaman baru, ada kertas plano di sana. Ternyata ketika kalian diberikan kita bisa menghasilkan karya seperti itu. Sekali. Sekali lagi, untuk pelajaran fisika ini, sebelum saya tutup,
tadi sudah saya buat kesimpulan untuk memperkuat lagi hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan siapa yang ingin memberikan kesimpulannya apa yang kita sudah dapat pada pagi hari ini. Silakan. Siapa? Oke, Mezayu, boleh berdiri menghadap sini juga boleh, Pak, biar kelihatan. Boleh, ini sebagai penguatan untuk kesimpulan kita pada hari ini. Silakan Mbak Mezayu. Jangkauan air yang keluar dari lubang kecil di dasar tangki yang diisi dengan kedalaman tertentu dan ketinggian tertentu dari tanah, hasilnya sama dengan kecepatan yang diperoleh oleh benda dalam jatuh bebas dengan ketinggian tertentu. Juga semakin tinggi tandon, maka jarak jangkauan air akan semakin jauh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mezayu. Kita beri tepuk tangan. Oke. Sepakat ya, berarti kesimpulan kita pada hari ini adalah itu tadi. Akhirnya untuk hari ini kita selesai pembelajarannya. Sebenarnya untuk aplikasi Bernoulli selain Torricelli nanti ada gaya angkat pesawat. Kita akan melakukan percobaan model sayap pesawat. Sebentar ya, ada pengumuman. Sudah? Nah, saya ulangi lagi karena tadi ada pengumuman bahwa pembelajaran pada pagi hari ini sudah disimpulkan kita bersama-sama diwakili oleh Mbak Mezayu. Sebenarnya aplikasi Bernoulli ada berbanyak ya, ada gaya angkat pesawat, kemudian pipa Venturi dan lain sebagainya. Pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai gaya angkat pesawat. Kita nanti akan membuat model-model sayap pesawat. Ada sayap yang pesawat itu bisa tinggi langsung menukik, lama terbangnya, kita akan belajar itu. Kita akan praktikum, tapi tidak virtual, karena ini kita bisa praktek secara langsung, kita bisa membuat model pesawat dari kertas. Gitu ya. Dan akhirnya saya akhiri pertemuan hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Setelah selesai ini langsung kembali ke kelas, tidak usah kemana-mana, jam ini kita baru istirahat. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa kembali ke kelas kalian. Sama-sama. Nanti foto sama Plano ini ya, keren. Yuk, langsung ke kelas ya. Oke, yuk langsung kembali ke kelas ya. Terima kasih. Boleh nanti keluar dulu di sana. Keluar dulu.